Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah dari User Experience atau UX. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain sprint Store, di mana mata kuliah ini dengan dosen pengampu Bapak Reski Maichandra ST MSc. Nah, di sini kami dari kelompok 7 itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ali Husen, kedua Surya Andika, dan yang ketiga Nur Aini, itu saya sendiri. Pada desain sprint ini memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama disebut juga dengan tahap understand. Pada tahap understand ini kita mengumpulkan semua informasi dan masalah dari user kita. Dimana karena dalam masa COVID-19, toko-toko dan mal banyak yang tutup. Masyarakat kesulitan untuk membeli perlengkapan mereka. Ditambah lagi hari raya Idul Adha sebentar lagi akan tiba. Tentunya masyarakat ingin serba baru, mulai dari baju, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Namun meskipun toko-toko dan mal masih ada yang buka, masyarakat tidak ada yang berani berbelanja karena takut tertular dengan wabah COVID-19 ini. Dan juga dengan mengingat toko-toko yang buka tersebut sangat jauh dari rumah mereka. Oleh karena itu, kami menyediakan sebuah aplikasi untuk belanja online yaitu Store, di mana dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa mengikuti tren baju, tas, sepatu, dan lain sebagainya tanpa keluar rumah. Tahap yang kedua disebut juga dengan tahap diverge. Nah, pada tahap diverge ini kita mencari ide sebanyak mungkin, di mana dari setiap masing-masing orang itu akan membuat sketch dari ide-ide mereka. Kemudian setelah itu anggota kelompok presentasi dan akan memilih ide-ide yang terbaik. Nah, berikut ide-ide dan solusi yang bisa dijadikan patokan untuk membangun aplikasi Store ini. Ide yang pertama itu, bagaimana jika user ingin melihat barang yang ingin dibeli? Solusinya, dengan membuat fitur list barang, maka user bisa dengan mudah mencari jenis barang yang ingin dibeli. Yang kedua yaitu, bagaimana jika user mengetahui barang terbaru? Dengan solusi, dengan membuat menu barang terbaru, maka user dapat melihat jenis-jenis barang terbaru. Ide yang ketiga yaitu, bagaimana jika user ingin mengumpulkan jenis barang yang ingin dibeli? Solusinya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam keranjang. Nah, dari ide-ide tersebut dipilihlah ide-ide yang terbaik. Ini adalah beberapa ide dari anggota kami. Yang pertama itu ide dari Nur Aini, di mana aplikasi ini dibuat untuk masyarakat yang ingin membeli keperluan sehari-hari tanpa harus keluar rumah. Kedua, perlu menu pencarian barang untuk mempermudah masyarakat dalam mencari barang. Yang ketiga, untuk mempermudah pengguna, itu harus ada fitur rekomendasi barang. Kemudian ide dari Surya itu, karena aplikasi ini beli barang online, tentunya harus ada fitur list barang yang ingin dicari. Kemudian ide yang kedua itu, perlu juga fitur deskripsi barang untuk mempermudah masyarakat dalam melihat detail lengkap barang yang dicari. Kemudian ide dari Ali Husen, itu ada menu untuk proses membeli barang yang diinginkan. Kemudian ada menu checkout untuk buat pesanan atau melakukan pembelian barang. Nah, tahap yang ketiga disebut juga dengan tahap converge, di mana pada tahap ini tuh kita setelah menghasilkan ide-ide pada tahap sebelumnya tadi, nah pada tahap ini itu kita akan mempersempit pilihan dan membuatnya menjadi sebuah storyboard yang lengkap, di mana tujuannya itu supaya kita dapat ide akhir dari ide besarnya gitu, ide akhir atau ide besarnya. Dan storyboard inilah yang nantinya dipilih untuk dibikinkan sebuah prototype. Nah, ini adalah
ide-ide dari Store-nya. Pertama yaitu kita registrasi akun terlebih dahulu. Nah, di mana registrasi akun ini gunanya untuk agar bisa login. Untuk bisa login harus membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan email dan nama yang aktif. Kemudian login. Nah, user yang telah memiliki akun harus login untuk mengakses sistem. Kemudian user yang telah login akan menuju ke halaman dashboard, ke halaman baru atau disebut juga dengan dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini ada beberapa tampilan, yaitu pencarian barang dan barang terbaru. Pada pencarian barang itu, di mana pada menu ini user dapat mencari jenis barang yang ingin dibeli. Nah, setelah user mencari jenis barang yang ingin dibeli, itu user akan ditampilkan beberapa jenis barang yang dicari. Kemudian, untuk melihat detail barang, user bisa mengklik salah satu dari barang tersebut. Kemudian, user dapat memasukkannya ke dalam keranjang jenis barang yang ingin dibeli tersebut. Selanjutnya, setelah user memasukkan barang ke dalam keranjang, user dapat melakukan pemesanan barang. Nah, pada barang terbaru, itu terdapat menu barang terbaru ini dapat melihat jenis-jenis barang terbaru. Selanjutnya, tahap prototype. Nah, pada tahap ini tuh setelah kita menemukan ide akhir atau disebut juga dengan ide besar pada tahap converge tadi, dan tadi telah kita jadikan sebuah storyboard, selanjutnya itu akan membuatnya ke dalam bentuk prototype. Nah, pada prototype ini akan dijelaskan oleh teman saya, itu Surya Andika. Kepada Surya Andika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demo prototyping dari aplikasi Store yang kami bikin. Nah, jadi sebelumnya di sini ketika kita klik ke suatu aplikasi itu akan muncul ke salah satu menu utama. Jadi ini adalah bentuk dari menu utamanya dari Store. Kemudian sini kita langsung aja klik gabung sekarang juga. Kemudian ini ada tampilan dari Homogen. Nah, jika kita udah punya akun nih misalnya, jadi ini bisa langsung login aja. Seandainya belum, kita bisa klik ke daftar. Nah, jadi di sini saya hanya mencontohkan untuk yang sudah punya akun aja. Di sini kita coba dulu klik masuk. Nah, dia akan ngarahin ke tampilan beranda. Nah, di sini di tampilan beranda ada beberapa kategori dan subkategori yang bisa dipilih. Oh ya, sebelumnya saya jelasin dulu, Store ini kayak sebuah toko yang menjual berbagai kebutuhan baik pria maupun wanita, baju, sneakers, tas, dan ada juga alat kesehatan dan lain-lain sebagainya macam. Nah, di sini ada beberapa subkategori yang bisa kita klik. Contohnya sini saya akan mencontohkan kesehatan ya. Nah, di sini menjual berbagai macam alat kesehatan seperti yang sekarang ini lagi kita butuhkan tuh kayak masker, hand sanitizer dan lain-lain segala macam. Nah, ini kita bukakan dulu. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dari alat kesehatan sendiri. Kita coba klik salah satu. Nah, dia akan nampilin deskripsi dari satu produk ini. Nah, kemudian kalau kita mau pesan, kita bisa klik ini. Di sekarang kalau untuk memasukkan ke dalam keranjang, kita bisa klik ini. Sebelumnya saya contohkan yang lain dulu. Di sini kita misalnya kita mau pilih ini sanitizer. Nah, kita klik dan muncul deskripsinya lagi. Kemudian ini kita kembali aja, kita pilih salah satu subkategori lagi, tas lempang. Ini saya akan mendemokan bagaimana cara untuk memesan
suatu produk atau suatu barang yang ada di aplikasi ini. Sini saya contohkan aja ke tas ini, ya kan. Nah, dia akan nampilin deskripsi dari barang tersebut. Kemudian misalnya kita mau nambahin ke troli, kita klik ini aja. Karena ini ada size-nya dan ini bisa nambah jumlah. Jika udah fix, kita memilih jumlah dan ukurannya, kita masukkan ke keranjang aja. Nah, nanti dia akan masuk ke keranjang. Nah, kalau misalnya kita mau beli nih, kita pilih klik beli sekarang. Kemudian sama kayak di tampilan mau memasukkan dalam keranjang tadi, di beli sekarang kita juga memilih ukuran dan jumlah yang mau kita beli. Sini misalnya udah fix nih jumlahnya 1, kemudian ada size-nya. Kita klik aja ini. Nah, di sini akan nampilin tampilan checkout. Untuk tampilan checkout-nya seperti ini. Ini ada apa namanya? Ongkos kirim. Kemudian ini ada estimasinya. Kemudian deskripsi dari tas barang yang kita beli tadi. Di sini ada jumlahnya. Di sini juga ada keterangannya. Kemudian di sini sebenarnya ada metode pembayaran. Di sini nanti kita bisa pilih metode pembayaran seperti apa yang kita mau. Jadi saya memilih COD ya, bayar ketika sudah menerima barang. Nah, di sini ada rincian lagi nih, rincian pembayarannya. Totalnya 50.000 harga dari barang ini. Kemudian ada biaya ongkos kirim, biaya pengiriman 20.000. Jadi pesanan total 70.000. Ini kita klik buat pesanan. Nah, dia bakal nampil seperti ini. Jadi kalau udah buat pesanan dengan metode COD tadi, dia bakal ya kita tinggal nunggu barang sampai aja sih. Setelah barang sampai, kemudian baru kita bayar, kemudian baru kita kasih penilaian di aplikasi ini. Kita kembali, saya akan nyontohin ini apa tampilan dari ini apa tampilan dari keranjang. Tampilan dari keranjang sini. Oh iya, saya lupa. Di sini juga ada menu pencarian. Di sana kita ada klik pencarian, dia bakal nampilin ini history atau riwayat pencarian yang pernah kita cari sebelumnya. Dia bakal muncul di sini. Kemudian ada pencarian populer yang sering dicari orang, kemudian ada kategori ini. Ini bisa tinggal langsung diklik, kemudian kita akan nampilin apa yang ingin kita cari. Kemudian ini juga bisa diklik sih, shopping mall. Nah, jadi ini sama aja sih sebenarnya dengan yang tadi, yang beranda. Kemudian kita nampilin barang yang sudah kita masukin ke keranjang tadi, dia bakal muncul di sini. Nah, di sini. Setelah kita masukkan barang ke dalam keranjang, dia bakal nampilin di sini nih. Nah, ini ada barang yang pertama kita masukkan tadi, dan ini ada juga contoh yang saya masukkan sebelumnya. Baju yang itu udah saya masukin ke keranjang. Ini juga ada kayak notif promo yang sedang berlaku sih. Ini alamat, ini sebenarnya alamat pengiriman sih. Alamat pengiriman, dia bakal muncul di halaman troli. Nah, ini beberapa rincian produk. Kembali aja. Nah, jadi itu saja sih yang bisa saya demokan dari prototyping ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya untuk validasi dan testingnya bakal dijelasin oleh teman saya Ali. Pada Ali dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya yaitu validate. Validate adalah tahap yang mana dilakukan pada hari kelima hasil prototipe yang telah dibuat akan diuji dan dinilai oleh pengguna yang tepat. Pengujian ini harus bersifat objektif. Prototipe diuji langsung ke calon pengguna. Setelah mendapatkan hasil validasi yang telah dilakukan, hasil tersebut digunakan sebagai dasar penentuan proses iterasi. Di sini ada benchmarknya, yaitu ada 26 pertanyaan, dan di sini ada 6 skala, yang mana sini kami telah mengobservasikan 8 pengguna, yaitu
dalam skala ini itu ada daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Pada daya tarik situ max-nya itu ada 1,0, kejelasan 1,38, efisiensi 0,94, dan ketepatannya itu 1,44, stimulasi 1,69, kebaruannya 1,25. Setelah benchmark di sini ada yaitu diagramnya. Di sini telah tertera diagramnya. Pada daya tarik dia warna below average, sedangkan pada kejelasan dia itu above average. Pada efisiensi below, dan pada ketepatan yaitu above, dan pada stimulasi dia itu good, dan kebaruan dia juga good. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.